Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Suara Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, bekerja memang menjadi bagian dari ibadah kita. Seperti yang disampaikan di surat As-Saba ayat 13, nggih. I'malu ala Dauda syukron. Ada lanjutannya itu yang kita akan bahas kali ini. Apa itu? Wa qalilum man ibadiyya syakuru. Jadi setelah Allah itu bilang, wahai keluarga Daud, bekerjalah, karena bekerja itu bagian dari bersyukur. Terus ada lanjutannya, sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Wa qalilum man ibadiyya syakuru. Jadi itu sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Apa maknanya? Bahwa kita tahu ya, di dunia ini tidak semua menjadi hambanya Allah. Ada yang bukan, ada yang hambanya Allah. Nah, dari hambanya Allah itu ternyata masih sedikit yang bersyukur. Apa maknanya? Bahwa dalam prakteknya yang bersyukur itu sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ayat ini konteksnya tentang bekerja, berarti ada orang-orang yang ketika bekerja niatnya salah. Yang ketika dia bekerja niatnya itu cuma pengen dapat gaji, yang niatnya itu bekerja supaya dapat uang, yang ketika dia bekerja niatnya itu pengen dapat pangkat dan jabatan. Padahal ya, ketika kita bekerja itu sama seperti ada orang, seperti itu loh, orang makan itu loh. Ada orang yang makan yang dia pikirkan pokoknya kenyang titik, sehingga kalau makan sembarangan. Pokoknya kenyang, karena yang dia inginkan cuman kenyang. Tapi ada orang yang ketika makan itu tidak cuma pengen dapat kenyang, dia pengen dapat sehat. Sehingga ketika dia makan, kenyangnya dapat, sehatnya dapat. Ada orang yang seperti itu, yang ketika bekerja, pengennya cuma dapat uang, oke, dia dapat uang. Tapi ada orang nomor dua, contoh nomor dua, yang ketika dia bekerja, pengen dapat uang, tapi juga pengen dapat surga. Dua-duanya dapat, kenapa? Karena niatnya benar. Nah, bisa jadi ketika kita bekerja, ya niatnya tadi yang tidak benar. Maka, Pak Ustadz, gimana cara meluruskan niat kita? Gampang. Kita ngecek apakah niat kita lurus ketika bekerja itu gampang. Pertama, supaya kita bisa lihat, orang kalau bekerja itu lillahi ta'ala, yaitu apa? Ketika dia tidak cari muka atasan, tapi cari muka kepada Allah. Nah, bukan cari muka kepada atasan, tapi cari muka kepada Allah. Apa maksudnya? Bosnya masuk atau tidak masuk, tetap rajin. Kalau Anda tidak lillahi ta'ala, gitu kan ya, Anda tidak kepada Allah, bosnya tidak masuk, Anda rasa-rasan, gitu kan ya. Bosnya masuk, baru Anda rajin. Nah, itu berarti tidak lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Anda lihatnya lillahi ta'ala, Anda akan paham betul, gaji Anda bukan dari atasan, tapi gaji Anda dari Allah. Apa maksudnya? Kalau Anda lillahi ta'ala itu, Anda ketika kerja tidak gampang sambatan. Gak gampang, wah kerjaanku ini gaji ini cilik. Wah, itu berarti Anda cuman menganggap rezeki Anda dari gajinya atasan. Padahal rezeki Anda itu dari Allah. Padahal rezeki Anda itu gede banget, lebih besar daripada gaji Anda. Makanya orang kalau mikir dia itu kerja untuk Allah, dia akan bilang, ya Allah, gaji saya mungkin cuma 2 juta. Tapi ya Allah, kan rezekimu besar. Engkau bisa ya Allah nambahin 8 juta supaya jadi 10 juta, itu bisa banget. Maka ya Allah, yang 2 juta ini tolong dilengkapi ya Allah supaya jadi 10 juta. Nah, itu berarti lillahi ta'ala. Dia mintanya bukan kepada jabatan, dia bukan mintanya kepada atasan, tapi mintanya kepada Allah. Maka sekali lagi, luruskan niat. Ketika bekerja, pastikan niat Anda bekerja itu dalam rangka lillahi ta'ala. Maka tidak akan ada lagi sambatan keluh kesah. Kenapa? Karena Anda tahu betul pekerjaan Anda dibalas setimpal oleh Allah, baik itu berupa urusan dunia atau urusan akhirat. Saya Ustadz Marzuki Imran untuk program Hasanah Al-Quran Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.